Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Apakah Anda berada pada posisi di mana Anda memiliki otoritas? Otoritas untuk memimpin, otoritas untuk memberikan nasihat, otoritas untuk mengajar. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan agar kita tidak menjadi orang-orang yang dikecam seperti Yesus, hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin, kalau punya otoritas, di sisi yang lain kita harus memiliki kerendahan hati. Tanpa itu, kita akan menjadi seorang diktator. Kita akan memimpin dengan kekerasan. Kita memimpin hanya dengan kehendak kita sendiri. Seorang pemimpin yang baik bukan seorang diktator. Dia seorang yang mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dan seorang pemimpin yang seperti ini akan menunjukkan kualitasnya. Dia bukan seorang yang memegang tangan besi, melainkan seorang pemimpin yang mengayomi. Dia bukan pemimpin yang memanfaatkan domba-dombanya, melainkan pemimpin yang menyerahkan dirinya untuk kebahagiaan domba-dombanya. Jadi sebagai pemimpin dia adalah sebagai seorang pelayan. Tetapi bagaimana bisa mencapai itu? Orang yang punya otoritas harus punya kerendahan hati tentunya. Yang kedua, dia harus menghayati kebenaran itu sendiri sebagai nilai yang dia junjung tinggi. Dan bukan karena kepentingan pribadi dia mengorbankan kebenaran. Dia tidak akan memperkaya diri dan kemudian memanfaatkan orang-orang bawahannya hanya untuk mencapai puncak prestasinya. Tidak. Dia akan melihat apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan dari semua orang yang dia pimpin. Yang kedua adalah orang yang memiliki otoritas seperti ini adalah orang yang mau belajar. Mau belajar tentang kebenaran, mau belajar untuk mengoreksi diri sendiri. Dan sekali lagi, seorang pemimpin seperti ini harus memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Ada bahaya kalau kita punya posisi, kita semakin sombong, kita menjadi tinggi hati. Kita tidak menerima masukan, tidak menerima koreksi sama sekali. Seperti bahwa kita ini adalah pemilik kebenaran, dan apa yang kita katakan pasti benar. Dan semua orang harus ikut dengan kita. Kalau kita belajar dari Yesus, berbeda dengan orang-orang Farisi. Memang orang-orang Farisi karena mereka mendapatkan otoritas untuk mengajarkan perintah Allah supaya ditaati oleh bangsa Israel, mereka memang didengarkan. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang mereka memberikan penafsiran yang terlalu berlebihan dan itu menjadi beban bagi orang lain. Padahal mereka sendiri, mereka tidak melakukannya. Jadi penafsiran mereka sudah menjadi kuk yang begitu berat. Yesus sebaliknya. Dia memang mengajarkan kepada kita. Tetapi apa yang diajarkan bukan sesuatu yang membuat orang sengsara, melainkan Yesus katakan, "Kuk yang kuberikan kepadamu ringan, belajarlah daripadaku." Dan Yesus menghidupi sendiri kebenaran ini. Dan dia tidak hanya mengajarkan, dia menghidupi dan kita bisa melihatnya sampai dia memberikan seluruh dirinya menjadi kurban cinta kasih untuk kita. Maka jadilah pemimpin yang memiliki hati. Hati yang menghidupi kebenaran, hati yang berbicara dalam kebenaran, dan hati yang merangkul di dalam cinta kasih yang total. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan semoga sabda-Mu ini mengingatkan kami kembali untuk selalu membangun kerendahan hati. Bahkan ketika kami mengambil peran yang sangat penting dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, di tempat di mana kami bekerja, bantu kami Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Dan semoga roh kebijaksanaan-Mu lah yang senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami, agar kami juga selalu bertindak di dalam kebenaran-Mu. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.